Assalamualaikum Bu Arin. Waalaikumsalam Bu Eza. Gimana kabarnya Bu Eza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Eza hari ini? Apakah semangat hari ini untuk pembelajaran hari ini? Semangat, selalu semangat. Walaupun sebenarnya sudah siang ya Bu ya, Iya. sudah siang. Tapi ya tetap harus semangat. Iya, sebagai guru ya Bu Iya, Eza. demi anak-anak. Kita siap ya, Iya. kalau di saat di sekolah kita siap melakukan tugas kita ya Bu Iya. Eza. Nah Bu Eza, maaf ya, mau ganggu nih sebentar. Iya. Kalau Bu Eza punya waktu nih, maaf juga ganggu waktunya. Iya, boleh. Karena ini ada observasi kelas yang mau saya laksanakan. Jadi saya minta waktu Bu Eza agar bisa melakukan observasi di kelas tentang pembelajaran Bu Eza. Bagaimana Bu Eza? Apakah Bu Eza bersedia? Ya, baik Bu, tidak apa-apa. Saya bersedia. Terima kasih banyak ya Bu Eza, Iya. udah luangkan waktunya juga. Kemudian saya minta izin nanti di saat pembelajaran Bu Eza, saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas. Iya, baik Bu. Kira-kira Bu Eza kapan ya Bu Eza bisa punya waktu atau bersedia untuk saya melakukan observasi pembelajarannya Bu Eza? Kalau dalam waktu dekat sepertinya saya punya jadwal Ibu di hari Rabu tanggal 9 Oktober itu nanti saya mengajar di kelas 7C. Oh ya, di 7C bisa ya? Bisa, insya Allah. Jadi saya minta izin untuk mengobservasi nantinya. Iya. Nah, nanti Bu Eza, kira-kira di pembelajaran nanti di 7C hari Rabu mendatang, kira-kira apa nih persiapan Bu Eza? Ya, menyiapkan berbagai media ya untuk anak-anak, menyiapkan kontennya, ya rubrik penilaiannya, ya itu sih. Ya, sama seperti biasa kita Ya, ngajar ya Bu seperti Eza, biasa, ya. semuanya kita siapkan sebelum masuk ke kelas. Iya. Nah, waktu nantinya pembelajaran Bu Eza, apa salah satu tujuan pembelajarannya? Mungkin terbayang ya sama Bu Eza sekarang, kira-kira satu apa ya tujuan pembelajarannya besok? Nanti materi yang saya ajarkan nanti kan bernyanyi unisono ya Bu ya. Iya. Berarti salah satu tujuan yang akan dicapai nanti peserta didik dapat bernyanyi unisono secara bersama dengan kelompoknya dengan teknik yang baik. Oh iya, Bu Eza kan guru seni keseni, ya, iya. pasti asik nih. Besok nih anak-anak diajak bernyanyi Iya, ya Bu Eza. bernyanyi, Bu. Kira-kira apa area yang ingin Bu Eza kembangkan nanti di proses pembelajaran dengan tujuan tersebut? Nah, karena kita ini pelajarannya keterampilan ya Bu ya, Iya, banyak ini. Jadi saya ingin mengembangkan itu di prosesnya. Prosesnya ya. Di prosesnya. Apalagi kira-kira yang mengembangkan? Kontennya mungkin juga ya Bu ya, Konten, prosesnya. oke. Kemudian dengan diferensiasi konten dan prosesnya nanti produknya juga bervariasi. Wah, mudah-mudahan ya. Ya, kemudian nanti juga saya akan meningkatkan ini menerapkan KSE-nya. Ya, nanti anak-anak nanti bagaimana mereka bertanggung jawab, kemudian berkolaborasi bersama-sama, dan kemudian bagaimana mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu nanti. Iya, kedengarannya memang kayaknya udah perfect ya Bu Eza, pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, produk, kemudian Bu Eza akan mengembangkan kompetensi sosial emosional. Iya. Kalau kita lihat berdiferensinya dapat, KSE-nya dapat. Kira-kira menurut Bu Eza untuk mencapai ini kan bagus nih, area mau dikembangkan, tujuannya jelas. Kira-kira strategi Bu Eza apa nih untuk mencapai tujuan tersebut? Terlebih dahulu ya kita melihat gaya belajar peserta didiknya. Gaya belajar peserta didik, oke. Itu ya salah satu strategi. Iya, salah satunya. Mudah-mudahan nanti Bu Eza ya pas saya mengobservasi nanti Bu Eza di kelas, tujuan tercapai, area yang ingin dikembangkan juga strateginya bisa bagus, dan memang siswa kita dapat mengetahui dan memahami apa yang nanti Bu Eza ajarkan. Iya, nanti berarti kita tunggu di waktunya ya Bu Eza, hari Rabu. Baik. Mudah-mudahan nanti ya sama-sama ada waktu, kita juga sama-sama semangat. Jadi izin nanti ya sampai ketemu di hari Rabu nanti ya Bu Eza, boleh ya? Ya boleh, silakan Bu. Oke, makasih ya Bu Eza untuk hari ini. Nanti sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas ya Bu Eza. Makasih untuk hari ini Bu Eza. Sama-sama Bu Arin. Sehat selalu ya Bu Eza. Alhamdulillah, semoga kita sehat semangat. Assalamualaikum Bu Eza. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi ya anak-anak Ibu semua. Pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Dan Ibu lihat sepertinya banyak yang hadir. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Siapa? Tidak ada. Hadir semuanya. Alhamdulillah. Hari ini kalian semuanya sehat, bisa berkumpul bersama-sama kita untuk mengikuti pembelajaran. Nah, baik anak ibu, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu pembelajaran kita dengan berdoa, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Nah, apa saja? Salah satunya? Saling menghormati. Apa lagi? Bukas tubuhkan pada waktu. Apa lagi? Masuk kelas tepat waktu. Izin bergantian. Kalau izin hanya boleh paling banyak 3 orang secara bergantian. Dan yang paling utama, dalam pembelajaran kita harus saling menghargai. Dah. Hari ini pembelajaran kita lanjutkan materi kita minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang bernyanyi bersama. Siapa yang masih ingat apa itu bernyanyi bersama? Tunjuk tangan. Nah, siapa? Bernyanyi secara bersama atau berkelompok. Nah, dalam bernyanyi berkelompok apa yang harus kita perhatikan? Nadanya, kekompakannya. Ada lagi? Postur tubuhnya. Ada lagi? Nah, dalam bernyanyi bersama tentu yang paling utama kita perhatikan adalah teknik bernyanyi. Apa saja teknik bernyanyi? Postur tubuhnya, intonasinya, apa lagi? Mimik wajahnya, apa lagi? Ekspresi berarti ya. Intonasinya, artikulasi. Apa itu artikulasi? Cara pengucapan kata yang jelas ya. Pengucapan setiap kata yang jelas. Karena dalam bernyanyi kita harus menyampaikan liriknya dengan jelas. Nah, kemudian sekarang kalau kemarin baru kamu praktek bernyanyi bersama saja, kita pahami tekniknya saja, kemudian bagaimana kekompakannya saja, ya. Sekarang kita belajar bagaimana mengikuti bernyanyi bersama itu, mengikuti aba-aba dari pengaba. Siapa yang tahu dalam bernyanyi bersama ada itu yang memberi aba-aba? Siapa namanya? Apa namanya? Dirijen, ya. Jadi bagaimana kamu dapat bernyanyi dengan bantuan dirijen dan bisa mengikuti aba-aba dirijen. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini saat bernyanyi bersama bisa mengikuti aba-aba dirijen dan seorang dirijen mampu memberikan aba-aba dalam bernyanyi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti dalam pembelajaran ini, apakah kamu sudah tahu tugas-tugas dirijen? Apa saja tugasnya? Kemudian bagaimana cara dia memberi aba-aba? Aba-aba apa saja yang harus dia berikan kepada penyanyinya? Kemudian yang penyanyi bagaimana mengikutinya? Bagaimana mengetahui aba-aba itu harus berhenti atau mulai bernyanyi? Nah, itu harus kita ketahui. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video paduan suara. Ya. Dalam video ini nanti ada penyanyinya, kemudian ada yang memberi aba-aba yang ada dirijennya. Silakan kalian amati, ya. Nanti ini sekarang kan sudah berkelompok ini. Nah, setelah diamati, silakan masing-masing kelompok sampaikan, diskusikan kira-kira apa saja tugas dirijennya. Ya. Kemudian bagaimana hubungan dirijen dengan penyanyinya? Bisa dipahami? Ya, bagaimana hubungan dirijen dengan penyanyinya? Kemudian apa saja kira-kira tugas dirijennya? Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Mari kita amati video ini, sebuah paduan suara yang lengkap dengan dirijennya.
Oke, sudah dilihat? Sudah diamati? Nah, oke, Ibu beri waktu 3 menit saja. Silakan berdiskusi kira-kira apa yang kamu lihat dari video itu. Ya, apa saja tugas dirijennya, kemudian bagaimana hubungan penyanyinya dengan dirijennya. Ya. Nah, 3 menit ya, silakan berdiskusi. Enggak, tulis saja di kertas, nanti sampaikan berdiri saja salah satu dari kelompoknya berdiri menyampaikan hasil dari pengamatannya. Enggak usah diterima di buku satu aja, nanti dibacakan, tidak dikumpulkan. Nah, apa tugasnya dirijen itu? Kemudian bagaimana hubungannya dengan penyanyinya? Nah, bagaimana penampilan penyanyinya dengan adanya dirijennya? Ya? Ada dirijennya bagaimana jadinya bernyanyinya? Katanya turun. Sudah? Tidak ada yang selesai kelompoknya? Nah, sudah 2 menit, 1 menit lagi. Nah, kakinya turunkan. Nah, kelompok ini sudah selesai. Ya, bagaimana dengan adanya dirijen? Bagaimana penyanyinya jadinya? Nah, ya. Jadi jenazah Bu. Iya, kemudian gimana penyanyinya? Apakah mengikuti aba-aba dirijen atau tidak? Dah, waktunya habis ya.
Nah, mari kita diskusikan bersama-sama tentang ya penampilan dari paduan suara yang ada dirijen yang kalian tonton tadi. Nah, dari hasil pengamatannya, coba silakan kelompok mana yang lebih dulu. Nah, silakan kelompok 1. Apa hasil, sampaikan saja apa hasil diskusinya. Mari kita dengarkan bersama pendapat dari kelompok 1. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai tujuan adalah mungkin memberi aba-aba karena adanya tujuan menjadi kompak, mengatur nada, Ya, bagus. Kata kelompok 1. Ya, silakan dulu. Terima kasih kelompok 1. Kata kelompok 1, tugas dirijen dia dengan adanya dirijen penyanyi jadi lebih kompak. Oke, bagus kelompok 1. Silakan kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Bagaimana hasil pengamatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Ya. Tugas dirijen adalah memandu semua anggota paduan suara dan mengatur irama supaya kompak dan memberi aba-aba supaya penyanyinya menjadi baik. Ya, bagus. Supaya bernyanyi lebih baik. Bagus, tepuk tangan. Ya, bagus untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 mengatakan bahwa dengan ada dirijen, penyanyi bisa bernyanyi dengan lebih baik. Bagus. Nah, tadi biar jadi penyanyinya jadi lebih kompak, kata kelompok 1. Kata kelompok 2, penyanyinya bisa bernyanyi dengan lebih baik. Bagus, Mutia. Silakan duduk. Nah, kita lanjutkan kelompok 3. Nah, siapa kelompok 3 juru bicaranya? Nah, kelompok 3. Apa hasil pengamatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Tugas dirijen adalah bisa mengatur cepat lambatnya nada, bisa mengatur di mana mulai dan di mana berhenti, memberi aba-aba saat mulai atau berhenti. Iya, bagus. Nah, dari kelompok 3, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, apa kata kelompok 3? Dirijen mengatur kapan lagu itu dimulai dan kapan lagu itu berhenti. Ya, dia memberi aba-aba memulai dan berhenti lagu. Tadi kelompok 1 penyanyinya jadi kompak. Kelompok 2 supaya bernyanyi lebih baik dengan adanya dirijen. Kelompok 3 dirijen memberi aba-aba mulai dan berhenti. Baik, silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4, kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang dirijen. Tugas seorang dirijen adalah memberi kekompakan, memberi aba-aba, menjadi pemimpin saat bernyanyi. Dengan adanya dirijen, penyanyi menjadi kompak dan serentak, dan para penyanyi dapat lebih baik saat menyanyikan lagu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4. Kata kelompok 4 bernyanyinya lebih bagus. Dirijen itu adalah seorang pemimpin. Ya, ya, bagus. Dari kelompok 4 katanya dirijen itu adalah seorang pemimpin. Ya, benar. Dalam bernyanyi paduan suara, dirijen adalah seorang pemimpin. Yang namanya pemimpin tentu memberi instruksi. Yang namanya jadi kita ibaratkan ini rakyatnya ya penyanyi harus mengikuti instruksi dari pemimpin. Sehingga kata kelompok 1 dan 2 tadi kita penyanyinya bisa bernyanyi dengan baik ya, bisa bernyanyi dengan kompak ya. Dan dia pemimpin memberi aba-aba
kapan lagu itu dimulai dan kapan lagu itu berhenti. Dah. Dan anak ibu, sekarang coba kita lihat lagi. Selain memberi aba-aba berhenti, ya, dirijen dia juga memberi aba-aba dinamik. Oke, kita tutup saja ini dulu. Nah, dirijen, siapa tadi dirijen? Seorang pemimpin. Siapa yang dipimpinnya? Siapa yang dipimpinnya? Kelompok bernyanyi. Nah, dari hasil pengamatan tadi, nah kamu sudah paham ya sebenarnya dirijen itu siapa dan apa tugasnya. Ibu lihat sudah paham. Nah, sekarang dalam memimpin, dirijen juga harus tahu dengan yang namanya tempo. Ya, yang harus diperhatikan oleh dirijen adalah tempo lagu. Siapa masih ingat tempo itu apa? Nah, iya, cepat atau lambatnya ketukan sebuah lagu. Apakah lagu itu harus dimainkan dengan cepat? Apakah lagu itu harus dimainkan dengan lambat, tempo lambat? Nah, itu dirijen harus tahu. Karena tempo, cepat atau lambatnya kita bernyanyi, itu dirijen yang memberi kode. Kalau dirijennya ngasih 1, 2, 3, 4, 17 Agustus tahun 45. Tentu begitu temponya. Tapi kalau dirijennya ngasih 1, 2, 1, 2, 17 Agustus tahun 45. Kalau dikasih tempo lagi lebih cepat. 1, 2, 1, 2, 17 Agustus tahun 45. Jadi yang mengikuti dirijen adalah penyanyi. Tempo diberi oleh dirijen. Yang kedua ada dinamika. Siapa masih ingat apa itu dinamika? Apa itu dinamik? Lupa. Siapa? Keras? Iya, bagus. Keras atau lembutnya bunyi. Tadi lihat kan pemimpinnya ada begini. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji. Ada dia ngasih kode, pelankan suaranya. Atau kan lembutkan suara penyanyinya. Kemudian dia kasih kode dengan semangat lagi. Berarti penyanyi harus bernyanyi dengan suara keras lagi. Nah, itu namanya apa tadi? Dinamika. Nah, yang terakhir yang harus diketahui oleh dirijen adalah tanda birama. Nah, birama sudah kita pelajari di awal pembelajaran ya. Ya, bahwa birama adalah bagaimana kita bernyanyi dengan ketukan yang teratur. Siapa masih ingat macam-macam tanda birama? Birama berapa saja? 3/4 berapa? 2/4, ada 3/4, 2/4, dan apa 4. 3 saja ya. Nah, yang sudah kita pelajari ada 3 tanda birama. Nah, seorang dirjen dia harus tahu lagu itu birama berapa. Nah, 3/4. Siapa masih ingat Ibu sudah mengajarkan arah tangannya? Ke bawah, keluar, ke atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri menghadap ke Ibu. Nah, kita cobakan bernyanyi dengan 3/4 bagaimana memberi aba-abanya. Ya. 1 keluar, 2, 3 ke atas. Seorang dirjen tangannya harus rata dengan bahunya. Coba. Yang rapat duduknya dijarangkan. Nah, kita mulai ya. 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua
giginya tinggal 2. Birama berapa itu? 3/4. Masih berdiri. Sekarang birama 2/4 ke bawah dan ke atas. 1, 2. Atau bisa seperti ini. 1, 2. Coba tangannya rata-rata dengan bahunya. 1, 2. Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, dah. Berapa tuh? 3/4. Sekarang birama 4/4 ke bawah, ke dalam. Ini ketukan satunya 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, ikuti semuanya. Berdiri yang baik. Ya, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oke, bagus. Itu birama berapa? 4/4. Bagus, silakan duduk. Ya. Nah, jadi apa saja tugas Dirjen tadi? Memberi aba-aba agar bernyanyi apa? Kompak, lebih bernyanyi dengan baik, dan juga bisa memberi tanda berhenti dan tanda lagu dimulai. Kemudian memimpin dengan kode-kode tergantung dari birama lagu. Nah, sampai di sini ada paham anak-anak Ibu? Paham? Oke, sekarang kita coba praktekkan. Ibu minta ini masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok silakan berlatih. 1 orang tunjuk menjadi pemimpinnya dan yang lainnya bernyanyi. Tunggu dulu, Ibu baru menyuruh menunjuk. Perhatikan, di antara 3 tanda birama ini, kamu boleh pilih birama yang mana. Untuk birama 3/4, lagunya Topi Saya Bundar. Tahu lagu Topi Saya Bundar? Tahu. Untuk birama 2/4, Garuda Pancasila. Ya. Untuk birama 4/4, lagunya Satu Nusa, Satu Bangsa. Baik, sekarang silakan masing-masing kelompok. Boleh, Bu. Kelompok kami sama dengan kelompok ini, boleh, enggak apa-apa. Pilih saja. Kamu boleh satu kelompok itu hanya 1 lagu, ya. 1 kelompok hanya 1 lagu. Boleh lagu Topi Saya Bundar, tapi pemimpinnya dengan birama 3/4. Lagu Garuda Pancasila, pemimpinnya birama 2/4. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa, biramanya 4/4. Ya. Waktu untuk latihannya, Ibu beri waktu selama 10 menit. Nah, yang memimpinnya saja yang berdiri, yang lainnya boleh bernyanyi sambil duduk saja. Nah, jelaskan satunya. 3, 4. 1, ya satunya. Nah, ini lagu apa? Boleh. Boleh sama, ya. Yang penting Ibu ngasih 3 pilihan. Pilih lagu yang mana? Lagu mana? Boleh, silakan. Berarti biramanya berapa? Lagunya dimulai dari 1, 3, 4. 1. Ya. Kelompok ini lagu apa? Sudah dicari? 2/4 lagu apa? Siapa yang mimpin? Udah tunjuk. Oke, silakan latihan. Dah. Boleh silakan berdiri di tempat saja untuk latihan bernyanyinya. Boleh berdiri di tempatnya.
ini satu lintas bangsa, satu bangsa aja. Ini satu bangsa. Hafal kan lagunya? Satu Nusa. Udah latihannya. Nah, kalau latihan, ada waktu latihan, dia latihan. Nah. Nanti sudah disepakati satu bangsa. Berarti kita sepakat satu nusa satu bangsa. Ke bawah, ke dalam, keluar, ke atas. Ini sudah? Udah. Lagu apa? Jaya untuk selama-lamanya. Itu Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Tuh bagus. Ini udah selesai latihannya. Udah, lagu udah Pancasila. Oke, sudah? Nah, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Siap, oke, semuanya fokus. Semuanya fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk banyak-banyak. Iya, bagus. Nah, Ibu lihat semuanya sudah bisa. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana penampilan dari setiap kelompok yang bernyanyi dan yang memberi dirijen. Nah, Ibu mulai dari kelompok, kalau tadi diskusi dari kelompok 1 mulainya. Kalau praktek bernyanyinya dimulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Yang mimpinnya di sini ya, penyanyinya di sini. Nah, ya. Yang mimpinnya di sini. Iya, penyanyinya ada di sini, tidak apa-apa, karena dilihat kan pemimpinnya. Oke, sudah. Silakan. Yang laki-laki 2 di sini. Nah, perempuannya sini. Yang ini awas, Nak. Kamu mundur. Baris yang baik. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju di sini. Nah, yang laki-lakinya di sini. Satu lagi. Kamu di dalam sini. Dah, sekarang silakan kita simak bagaimana dirijen dari kelompok 4. Ya, kelompok lain tolong didengarkan, tidak mengganggu ya, Ihsan ya. Ya, tolong didengarkan bagaimana kekompakan dari paduan suaranya. Silakan kelompok 4. Lagu apa bilang? Sampaikan dulu lagunya, karena kita nggak ada musik pengiring ya. Nah. Posisi bernyanyi. Lagu Garuda Pancasila 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, birama berapa tadi kelompok 4? Birama 2/4. Bagus, silakan duduk. Dah, kelompok 4 sudah menampilkan nyanyinya dengan birama 2/4 dengan dibantu oleh yang memberi aba-aba atau dirigen. Selanjutnya kita lihat penampilan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke. Sudah? Dah, dengarkan yang lain, silakan dengarkan bagaimana kelompok 2, 3 menyanyikan lagu yang dipilihnya. Nah, lagu apa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Yang lain dengarkan dan perhatikan temannya bernyanyi. Tadi kita sudah ingat ya, keyakinan kelas kita saling menghargai, ya. Sudah, dua sini. Nah, ini tengah, satu lagi. Nah, yuk. Bisa Pak Mutia? Perhatikan dulu penyanyinya udah siap atau belum. Nah, jadi dirijen juga seperti itu ya. Lihat penyanyinya sudah siap atau belum. Kalau penyanyinya belum siap, kasih kode untuk siap. Ya. Kalau sudah siap, baru kita mulai. Dan yang bernyanyi, kalau pemimpinnya sudah begini, berarti sudah siap untuk bernyanyi. Oke, silakan. Kasih kode siapnya dulu. Nah. Lagu apa? Saya bilang, menyanyikan satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 2 menyanyikan lagu apa lagunya? Satu nusa. Birama berapa? 4/4. Makanya gerakan tangannya berbeda tadi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Dah, sekarang lanjut kelompok 1. Nyanyi apa ya kelompok 1? Silakan maju kelompok 1. Siapa yang mimpin? Nah, yuk cepat. Ya boleh. Berapa? Birama berapa dia? Maju lagi sini. Nah, oke. Sini. Ya. Yang 4, 2, 3, 4. Perhatikan kelompok 1.
Mulainya ketukan ketiga. 2. Topi saya ya. 2, 3. Topi saya bundar, kalar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sudah? Nah, saya kasih tanda berhentinya. Bukan topi saya. Nah, boleh ulang lagi? Nah, kita lihat lagi ya. Karena dia beda. Tadi kelompok ini 2/4. Kelompok 2 4/4. Nah, sekarang lagunya 3/4. Ayo kita sama-sama. Lagu Birama 3/4, ketukan Jadi dirijen bernyanyi paduan suara sangat dituntut kerjasama dan kekompakan. Nah, jadi Ibu harap setelah pembelajaran ini, ya, Ibu lihat tadi sudah mulai itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita coba lagi paduan suaranya dengan 2 suara dengan dirijennya. Nah, kita lanjut ke minggu depan dengan materi itu. Jadi, kesimpulannya apa kesimpulan kita hari ini? Bagaimana bernyanyi dengan mengikuti aba-aba? Lebih kompak. Apalagi? Nadanya lebih tepat karena diberi komando ya. Apalagi? Sudah? Nah, berarti bernyanyi bersama akan dengan ada dirijen bernyanyi akan kompak. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk pembelajaran kita hari ini kita cukup sampai di sini. Nah, mari kita sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan bersyukur membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai bertemu minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya sudah melakukan kegiatan observasi di kelas bersama rekan guru saya, Ibu Fazatur Rahma, SSN, guru seni budaya, dan hari ini melakukan kegiatan wawancara pasca observasi, di mana dihadiri oleh Ibu PP, Ibu Sri Maharnita SPD. Baik ya Bu, izin untuk memberikan beberapa item pertanyaan mungkin ya Bu Eza. Kemarin kan saya udah masuk nih di kelas Bu Eza. Kayaknya betul. Seru ya Bu Eza ya. Seru sekali. Lagu kalau seni budaya ini seru nih pelajarannya, Iya, nyanyi kemarin. Nah Bu Eza, dari pembelajaran kemarin prosesnya berjalan lancar deh kayaknya. Ya, alhamdulillah Mencerminkan lancar. mencerminkan apa sesuai dengan area pengembangan Bu Eza kemarin. Nah, menurut Bu Eza, apa kendala selama dalam proses pembelajaran kemarin Bu Eza? Ya, baik Bu Arin. Jadi selama pembelajaran yang kita lakukan kemarin ya, di mana materinya kemarin adalah bernyanyi secara unisono. Ya, bernyanyi secara unisono, kemudian yang menjadi kendala di sana adalah ternyata dari sekian banyak anak, kita udah berpikir ini bahwa ini pembelajaran yang sangat menyenangkan, kan nyanyi aja gitu kan. Ternyata ada di antara anak-anak itu yang tidak suka bernyanyi. Ada juga tidak suka bernyanyi. Nah, maka ya seperti itu, ternyata masih ada yang kurang mau bernyanyi, mungkin dia kurang percaya diri atau apa, itu kendalanya. Ya, itu kendalanya Bu Eza. Kita lihat kendala ternyata walaupun nyanyi kan itu yang menyenangkan ya. Betul. Kita mikirnya semua murid akan senang dengan bernyanyi. Ternyata ada kendalanya. Ada salah satu siswa di kelas Bu Eza, beberapa ya, tidak suka bernyanyi. Menurut Bu Eza, maunya gimana siswa tersebut supaya juga suka bernyanyi sehingga prosesnya lancar, bisa berkelompok dia? Iya, betul. Dalam prosesnya nanti itu anak-anak kan prosesnya berlatih itu bernyanyi, berlatih bagaimana teknik bernyanyi secara unisono. Maka saya memberikan pengelompokan anak-anak tersebut
itu memadu mereka semuanya. Hmm. Jadi di antara kelompok itu yang tadi tidak suka bernyanyi, setelah berkolaborasi dengan temannya yang suka bernyanyi, yang mau mempraktekkan, yang mau berproses untuk bernyanyi, dia juga ikutan berproses, juga ikutan semangat. Jadi dia digabungkan dengan antara kelompok itu, anggotanya bervariasi seperti itu. Berarti Bu Eza kemarin ketemu kendalanya, kayaknya Iya. langsung ada solusi Iya, ya pada betul. saat itu, setidaknya ada trik atau strategi yang Bu Eza lakukan sehingga semuanya kayaknya suka bernyanyi ya. Iya. Padahal ada beberapa yang tidak suka. Nah, Bu Eza kita udah lihat prosesnya kemarin ya, diferensiasi produk Bu Eza kayaknya, Iya. kemudian proses Ada juga, proses. Nah, video kemudian pembelajarannya, ada KSE juga, Bu KSE Arin. juga Iya, ya betul. diterapkan kemarin. Nah, gimana rasanya Bu Eza setelah proses kemarin kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya? Di posisi mana Bu Eza sekarang? Ya kalau sebelumnya saya merasa gimana ya caranya anak ini suka bernyanyi semua. Saya belum mendapatkan trik gitu. Mungkin masih selama ini pembelajarannya masih di angka 5 ya. Cuman setelah kita melakukan perbincangan dengan Bu Arin memberi motivasi, saya mencoba mencari solusinya dan alhamdulillah bisa paling tidak di angka 8 lah. Alhamdulillah. Maju ya, Maju lah. Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Evaluasi selain untuk Ibu Eza, untuk saya sendiri juga jadi refleksi kita bahwa ada mungkin setiap materi pembelajaran kita anggap semua anak suka, ternyata ada yang tidak suka. Iya. Jadi kita memang butuh persiapan. Betul. Dan Bu Eza sekarang udah meningkat ya posisinya di posisi 8 atau 9 kayak Atau 9. karena kemarin ada refleksinya siswa bisa pula jawab pertanyaan umpan Bisa, balik ya. dari yang Bu Eza sampaikan. Nah, posisi Bu Eza sebelumnya 5, sekarang 8 atau 9 ya. Kira-kira apa yang perlu Bu Eza pertahankan dan apa yang perlu diperbaiki kira-kira? Yang perlu dipertahankan ya mungkin mempertahankan bagaimana anak-anak ini terus termotivasi ya untuk belajar seni, karena belajar seni itu memang ada kaitannya dengan bakat, tidak semua anak berbakat gitu. Tapi bagaimana kita menjadi guru punya trik tersendiri, terkadang bakat itu terpendam gitu. Nah, kemudian kita juga perlu mempertahankan dalam pembelajaran itu bagaimana anak-anak punya kemampuan emosionalnya yang baik. Nah, di sana KSE tadi ya. KSE-nya, dan contohnya ketika saya membagi berkelompok, mereka belajar bekerja sama, kemudian memilih lagu yang akan dinyanyikan, tentu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Berarti itu yang bagus dipertahankan ya Bu Eza. Kemudian kalau ada perbaikan kita selalu evaluasi diri untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, gimana nih komitmennya kira-kira untuk seterusnya pembelajarannya? Ya, tentu untuk seterusnya karena kita nih belajar seni budaya, terkadang anak mikir itu pelajarannya hiburan terkadang ya. Tapi berarti mereka terkadang tidak siap kalau pelajarannya sulit-sulit gitu. Jadi kita bagaimana memberikan trik agar pembelajaran itu selalu menyenangkan bagi peserta didik kita. Iya, alhamdulillah ya Bu Eza. Jalan lancar kemarin di kelas observasi dan hari ini ada kendala kita bisa menemukan solusi. Bu Eza bisa menemukan solusi. Kemudian untuk perbaikan selanjutnya kita ada yang kita pegang, apa yang harus kita tetapkan, terapkan yang baik kemarin, kemudian yang kurangnya kita perbaiki untuk seterusnya. Ya, makasih Bu Eza untuk pembicaraan pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan semangat terus ya kita sebagai guru belajar sama-sama. Mungkin nanti kalau ada kendala saya boleh menemui Ibu lagi. Ya, kita coaching lagi kayaknya ya Bu Eza boleh. ya. Makasih banyak Bu Eza atas waktunya ya. Makasih Bu Eza. Demikianlah interview atau percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh saya sendiri sebagai coach-nya, kemudian Ibu Eza sebagai coach dan juga pengamat, Ibu Pepe, Ibu Mita. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.